Budia Wacana adalah sebuah sekolah yang dimiliki oleh Gereja Kristen Indonesia yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan misi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan berkebangsaan setiap siswa juga diproses menjadi semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, program pendidikan berbasis perkembangan revolusi industri fase keempat juga mulai diterapkan, yakni sistem informasi manajemen sekolah yang serba digital sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana, dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya, agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi tiap siswanya untuk jadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jalan. Shalom, Jemaat GKI Gondomanan yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat, dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online pada hari ini.
Kita masuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan dari Kidung 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, hidup yang kita jalani seharusnya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjalankan rencananya bagi dunia ini. Dalam menjalankan rencana Tuhan tersebut, ada begitu banyak peristiwa hidup yang kita hadapi. Berbagai tantangan, persoalan, ketakutan dapat silih berganti dalam hidup orang percaya. Sering kita khawatir ketika membayangkan hari esok yang akan kita lalui karena begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Tak jarang kita ragu, apa kita mampu dan sanggup menghadapinya? Upah di dalam Tuhan menjadi tema ibadah kita minggu ini. Tema ini hendak mengajak kita untuk yakin akan janji pemeliharaan Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan sebagai orang percaya. Mari jemaat, kita datang kepada Allah dengan menyanyikan bersama-sama Pelangi Kasih-Nya. Engkau
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Saya mengajak kita berdoa secara pribadi. Inilah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Dengarlah pengakuan dosa kami dan terimalah diri kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan menyambut setiap kasih Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Dengan bangkit berdiri kita akan mendengarkan berita anugerah yang saya bacakan dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai setiap orang yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bukan karena upah. Bersyukur kemurahan-Nya, pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus bagi kita. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah. Terkhususnya di hari ini ya Tuhan, kami boleh menaikkan sukacita kami kepada Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan, diteguhkan melalui sapaan Tuhan di dalam pujian kami, nyanyian kami, doa kami. Dan saat ini kami boleh disapa Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Hanya padamu Tuhan kami mohonkan pimpinan Roh Kudus-Mu
agar kami boleh memahami kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kita akan bersama-sama membaca salah satu bagian Injil yang menjadi bacaan Injil kita hari ini. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Saya ulangi. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyiapkan Alkitabnya. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Tentunya kita yang senantiasa mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara serta melakukannya di dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu akhir bulan Juni. 6 bulan sudah perjalanan di tahun 2020 kita lalui. Ada begitu banyak rentetan pengalaman, peristiwa yang tentunya kita alami. Ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mencoba menghayati, merefleksikan setiap perjalanan hidup kita, maka kita akan diajak menemukan begitu banyak hal yang bisa menjadi kalau saya katakan mutiara di dalam hidup kita, bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, ya. Nah, hari ini tema yang diangkat yang akan coba kita renungkan bersama-sama adalah upah di dalam Tuhan. Apa maksudnya upah di dalam Tuhan? Saya mengajak kita untuk coba mencermati kata upah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentunya tidak asing kalau dengar kata upah. Kira-kira apa upah itu? Imbalan. Upah itu imbalan. Apa lagi? Imbalan toh? Apakah upah itu imbalan? Imbalan itu berupa apa? Nah, uang, ya. Kata upah itu sendiri memang tidak asing bagi kita, tapi upah memang seringkali diidentikan dengan sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang kita terima dari usaha kita, dari apa yang sudah kita lakukan bagi orang lain. Ya. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita melakukan perintah seseorang, ada, kalau Bu Heri tadi katakan imbalannya, ya, itu upahnya. Ada umpan baliknya, sesuatu yang kita terima dari apa yang kita lakukan, ya, itu biasanya kita pahami upah seperti itu, ya. Dan upah itu juga seringkali identik dengan uang yang kita terima, materi yang kita terima sebagai hasil dari pekerjaan kita. Jadi fokusnya seringkali upah itu hanya pada uang atau barang atau materi yang lain.
Padahal ternyata tidak semua yang kita terima, dari semua yang kita lakukan, dari semua yang kita kerjakan itu hanya dalam bentuk uang atau materi semata. Ada sebuah lagu, Sekolah Minggu, mungkin yang pernah saudara dengar dan tidak asing lagi. Yang ada kata upahnya, ingat nggak? Siapa yang lulusan Sekolah Minggu di sini? Ada yang ada kata upahnya? Ewan, tahu apa itu? Judul apa? Lagunya gini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Yuk nyanyi yuk itu yuk. Oke, sama-sama. Christine bisa ya? Lulusan Sekolah Minggu pasti tahu. Bisa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Kurang lebih seperti itu lagunya, gitu ya. Nah, kalau kita cermati lagu tersebut, kira-kira upah di sini apa? Apa Pak? Pahala. Damai sukacita, pahala. Kalau itu uang, kalau itu materi, maka pertanyaan saya ada berapa besar uang yang akan kita terima di surga? Jika upah yang dimaksud dalam lagu Sekolah Minggu itu adalah uang. Berapa banyak materi yang akan kita terima jika memang upah yang dimaksud di dalam lagu itu adalah materi atau barang? Nah, di dalam Alkitab kita mendapati kata upah ini cukup banyak. Coba saudara-saudara baca. Tapi saya akan melihat ada beberapa ayat yang coba kita lihat. Apakah upah itu selalu dalam bentuk uang atau materi? Misalnya Kejadian 15 ayat yang pertama. Demikian. Allah berkata kepada Abram, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Lalu 2 Tawarik 15 ayat 7. "Tetapi kamu ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Dan masih banyak ayat-ayat lain yang mengatakan upah. Seperti bacaan tadi. Dan termasuk juga tentunya di dalam Injil Matius yang kita baca ada kata upah. Kira-kira wujud upah itu persisnya seperti apa? Ya. Jadi kalau kita baca ayat tadi tentu kita pasti yakin itu bukan materi yang menjadi upahnya. Meskipun memang ada banyak ayat yang lain yang mengatakan upah itu materi, seperti Laban memberikan upah kepada Yakub, gitu ya. Ketika Yakub bekerja pada Laban, upah berupa materi, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lantas pertanyaan saya selanjutnya dengan tema kita hari ini, apa yang dimaksud dengan upah di dalam Tuhan itu? Nah, tema kita hari ini kan upah di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud upah di dalam Tuhan itu? Nah, Injil Matius mengajak kita untuk melihat pada sisi yang lain dari pemahaman akan upah yang bukan hanya materi atau barang semata. Ternyata upah di dalam Tuhan lebih pada merujuk pada kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan yang Tuhan pelihara. Tuhan yang menjaga. Nah, lantas bagaimana kita mendapatkan upah yang seperti itu? Upah dalam bentuk pemeliharaan Tuhan,
Upah dalam bentuk tadi, penjagaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kehidupan yang diberikan kepada kita. Caranya tidak lain adalah meninggalkan cara hidup di dalam dosa. Karena dosa membawa kita pada kematian. Nah, ini yang menjadi bagian bacaan di dalam berita anugerah yang tadi saya bacakan, Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, ya. Tapi karunia Allah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius, upah diberikan bagi orang-orang yang menyambut para rasul, para nabi. Dan oleh karena itulah, para rasul diajak untuk memahami sebetulnya bahwa ada sebuah kehidupan yang mereka bawa, yang mereka emban kepada orang banyak di dalam perutusannya. Dan itulah yang menjadi kesaksian perutusan para nabi, para rasul bagi orang-orang yang diberitakan tersebut. Bagaimana dengan kita memandang upah yang seperti itu? Di dalam kehidupan kita, kita pun mengemban tugas sebagai perutusan Tuhan. Bapak Ibu penatua yang melayani, yang dipanggil untuk mengemban tugas perutusannya menjadi seorang penatua, ya. Para aktivis menjadi para aktivis. Bukankah di dalam tugas perutusan itu terkandung makna kehidupan? Kabar baik yang mau disampaikan kepada dunia ini. Meskipun ya tidak bisa dipungkiri, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak berbagai macam hal yang merintangi, yang membuat kita juga mengalami kesulitan di dalam melakukan tugas-tugas seperti itu. Mungkin ada penolakan dan tidak selamanya apa yang kita lakukan itu diterima oleh orang banyak. Diterima oleh orang-orang yang kita layani. Tapi itulah yang menjadi tugas perutusan kita yang harus tetap dilakukan. Apakah mereka menerima atau menolaknya. Tapi yang lebih penting kita pahami adalah ketika kita mengemban tugas perutusan itu, sebetulnya kita sedang mengemban kehidupan. Sedang membagikan kehidupan, sedang menyampaikan kehidupan kepada dunia ini. Persoalan ditolak atau tidak ditolak atau diterima, itu bukan hal yang perlu kita pikirkan. Tapi ada tugas khusus yang terus kita lanjutkan di dalam tugas perutusan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin ketika kita tetap melakukan tugas perutusan itu di tengah-tengah berbagai kesulitan, tantangan, penolakan, Tuhan memberikan upah itu. Pimpinannya, pemeliharaannya bagi kita. Mungkin saudara masih mengingat bagaimana ketika para murid diutus Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Bukankah itu bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Gitu ya. Tuhan yang akan tetap memelihara di dalam tugas perutusan. Memang ada begitu banyak hal yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin banyak hal yang membuat kita kecewa karena apa yang aku harapkan tidak sesuai. Tapi biarlah hari ini di dalam perenungan kita saat ini kita tetap diingatkan. Kita diberikan tugas perutusan menyampaikan kehidupan oleh Tuhan kepada dunia ini. Dan upah itu juga diberikan kepada kita melalui pemeliharaan Tuhan, melalui pimpinan Tuhan kepada kita. Meskipun bukan hanya dalam bentuk materi, barang, uang. Jadi lagu sekolah minggu yang saya tadi ajak nyanyikan sebetulnya luar biasa
kita diajak untuk melihat pemahaman akan upah di dalam Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Memang sepertinya itu seperti harapan-harapan yang abstrak sepertinya. Tapi di dalam syair atau kata-kata itu ya hal yang terdalam yang bisa kita dapatkan. Upahmu besar di surga, memang itu yang kita harapkan, iya. Tapi ingatlah, upahmu besar di surga memang bukan dalam bentuk materi, tapi ada kehidupan yang akan kita dapatkan, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita raih di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan GKI Gondomanan bersyukur dan bersukacita karena minggu depan ada peneguhan penatua baru gitu ya. Semoga nanti calon penatua yang akan diteguhkan menjadi penatua juga boleh menghayati di dalam tugas perutusannya yang sudah direspon, yang sudah diamininya, bahwa Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan kabar sukacita kehidupan bagi dunia ini. Dan upah tentunya tidak diharapkan hanya dalam bentuk materi, enggak. Kalau mau kita coba jujur tanyakan, apa sih yang diharapkan oleh para penatua di sini, para aktivis? Mau diupah berapa? Ya, enggak kan? Mereka menerima panggilan mereka bukan berdasarkan jumlah materi yang akan mereka dapatkan. Tapi percayalah, di balik panggilan yang mereka terima ada upah yang lebih besar, bukan hanya sekedar jumlah materi atau uang atau barang, tapi pada kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Penjagaan, pimpinan, kasih dan pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kita semua, Tuhan bersama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengingat iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita hari ini yang akan kita naikkan bersama-sama. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami terus diingatkan kembali di dalam setiap tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebetulnya ada janji yang indah dan besar bagi kami. Ketika kami menghayati upah yang diterima di dalam Tuhan, bagi kami jauh lebih besar dari jumlah materi atau uang atau barang. Tapi ada kehidupan bagi kami semuanya. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada pimpinan dan penjagaan Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, jika kami juga berdoa, kami boleh menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, terkhususnya juga jemaat GKI Godomanan. Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi studi mereka semuanya. Kami memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan tersebut. Jika saat ini juga kami tentu berdoa bagi setiap perutusan yang kami lakukan di dalam karya kami, aktivitas kami, agenda kami, pelayanan kami di Jemaat GKI Godomanan. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati para aktivis, guru sekolah minggu, karyawan gereja, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Godomanan. Tuhan yang ada bersama dengan mereka semua di dalam tugas perutusan mereka. Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang menjaga mereka sehingga mereka tetap di dalam tanggung jawabnya dan komitmen mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses yang dilakukan, dikerjakan untuk peribadahan daring ini. Meskipun kami masih belum bisa di dalam ibadah tatap muka langsung, Tuhan tetap menguatkan dan memberikan hikmat kepada setiap pihak yang terlibat di dalam peribadahan online ini. Kami juga tentu mengingat untuk agenda minggu depan, yaitu peneguhan penatua dan juga purna tugas penatua. Kami berdoa bagi persiapan-persiapan yang dilakukan. Termasuk juga tentunya kami berdoa bagi Bapak Kukuh yang akan diteguhkan sebagai penatua. Kami juga berdoa bagi penatua Dewi yang akan menyelesaikan tugas pelayanannya sebagai penatua. Beri mereka juga kesehatan sehingga mereka juga berdua boleh bersama dengan kami di dalam ibadah peneguhan penatua
maupun ibadah purna tugas penatua tersebut minggu depan. Bapa yang makasih, kami memohonkan kesehatan dari Tuhan bagi kami semuanya. Dan tentu kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati para pemimpin kami agar mereka juga boleh senantiasa tetap dipakai Tuhan untuk menyatakan kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Tuhan yang melindungi para medis di dalam karya mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan tetap menguatkan, memberikan kesehatan. Tuhan berkati juga rumah sakit, klinik, puskesmas dan semuanya yang Tuhan pakai di dalam upaya memberikan kesehatan bagi masyarakat. Terutama juga Yakum yang menjadi bagian pelayanan kami. Tuhan tetap memberkati mereka semua di dalam karyanya. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan tetap memakai kami semua di dalam setiap kehidupan berjemaat, persekutuan kami. Tentunya setiap persembahan kasih yang diberikan jemaat-Mu boleh tetap mendukung pelayanan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bacaan Alkitab yang mendasari persembahan kita dengan membaca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur bulanan dan persembahan minggu ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah Keraton ke kantor gereja, wilayah Gondomanan ke kantor gereja, wilayah Pakualaman kepada Penatua Fani atau ke kantor gereja, wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dengan bangkit berdiri, kita akan menjalani kehidupan kita dengan yakin dan taat akan janji pemberian Allah. Ingatlah akan janji Allah, Dia tidak akan pernah melupakan kita, Dia memimpin kita, Dia penolong kita yang sejati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdiri, kita menyanyikan Kidung Baru 143 bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teguhkanlah imanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, dan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.